Nyampe foto tahu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya, apalagi di malam hari ini. Saya minta maaf sebelumnya kakak ya, karena tidak ada lagi waktunya mungkin. Senin mungkin sudah sibuk dengan kegiatan PGRI, Senin Selasa, kemudian Rabu kita libur nasional. Nah, jadi tidak ada waktu lagi ya kak. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak yang masih setia untuk mengikuti program PKG ini. Baiklah kakak, program PKG ini tujuannya yaitu bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang lebih baik bagi para peserta didik. Bagi peserta didik untuk kedepannya. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas modul 3 yaitu tentang rencana tindak lanjut atau RTL. Izin share screen-nya kak ya. Belum download ya bun. Lupa. Ntar kak ya, belum saya download pula lupa ya. Semangat kak. Ya itulah. Dah. Nampak di layar kakak. Jadi rencana tindak lanjut yaitu program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi, salam bahagia untuk kita semua. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini dan salam berbahagia. Kemudian kita punya waktu kurang lebih 1 JP ke depan kakak ya, atau 45 menit ke depan. Jadi di sini rencana tindak lanjut yang harus kakak-kakak lakukan adalah membuat sebuah dokumen, baik itu berbentuk foto, video, ataupun naskah-naskah yang membuktikan bahwasannya kakak-kakak itu telah melakukan sebuah rencana tindak lanjut dalam basis pengembangan ataupun pembelajaran pengajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah bersama dengan rekan-rekan sejawat kakak di sekolah. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam kegiatan kita di rencana tindak lanjut ini, tentu kira-kira arah pemikiran yang barangkali bisa kita coba lebih siapkannya secara lebih terfokus, kemudian dengan hati jadi terfokus, kemudian dengan hati yang tulus secara seksama, begitu ya kak ya. Kemudian kita menikmati atau memikirkan rencana tindak lanjut ini dengan penuh ketenangan. Jadi di sini saya tidak akan membebankan kakak. Jangan pula nanti gara-gara RTL ini kakak tambah pula beban pikirannya.
Jadi dengan RTL ini kita kerjakan dengan penuh ketenangan, kemudian penuh kejernihan pikiran dan hati yang bersih untuk melakukan sebuah kebajikan. Artinya di sini kakak-kakak membuat sebuah pengajaran yang berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah untuk sebuah rencana tindak lanjut. Ingat ya kakak ya, ini baru sekedar rencana. Jadi makanya sesuai dengan judulnya yaitu RTL, Rencana Tindak Lanjut. Baik, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita awali dulu dengan doa bersama. Jadi saya minta kepada Kak Anton untuk memimpin kegiatan doa kita bersama pada sesi Tetap Maya kali ini. Kak Anton, dipersilahkan untuk memimpin doa. Anton atau Kak Apin lah yang memimpin doa. Oke, baik Kak. Nah. Baiklah kakak-kakak semuanya, sebelum kita memulai tatap maya kita pada malam hari ini, supaya diberikan kita kemudahan, kelancaran, dan banyak ilmu yang bermanfaat kita dapatkan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan lagi kepada Kak Pasta. Terima kasih kepada Kak Ampin yang telah memanjatkan sedikit banyaknya doa. Mudah-mudahan acara dan kegiatan kita ataupun proses diskusi kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon izin ya kakak ya, saya lanjutkan. Seperti biasa, kita selalu dibumbui atau dihadirkan dengan kesepakatan kita yang bersama. Yaitunya yang pertama, kita menyalakan kamera, lalu nanti mematikan mikrofonnya, dan hadir seutuhnya. Kemudian di sini kita sama-sama menghargai waktu kakak ya. Lalu kita maksimalkan fitur chat. Kalau nanti seandainya ada tugas-tugas atau pertanyaan, maksimalkan fitur chat. Kemudian nanti sebelum bertanya, klik raise hand. Atau ada komentar, silakan klik raise hand-nya kakak. Dan yang terakhir, gangguan teknis itu adalah hal wajar. Karena kita tidak terlepas dari hal seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kakak-kakak akan merefleksikan pembelajaran modul 3. Kemudian nanti yang keduanya baru kita masuk memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi dipahami kalimatnya kakaknya, ini baru sekedar rencana tindak lanjut. Kemudian di sini di slide yang ke-7 kakak-kakak diajak untuk melakukan refleksi beberapa proses pengajaran. Jadi sebelum dilanjutkan dengan proses refleksi, ada nanti penyampaian RTL. Di mana nanti dalam penyampaian RTL itu ada nanti penyajian tentang pengantar tugas, kemudian nanti tugas rencana tindak lanjut, kemudian nanti ada sistem penilaian, dan ada waktu atau lini masanya. Kemudian yang keempat nanti ada dialog tentang RTL, dan yang kelima ada penutup. Baik, kita masuk slide berikutnya, pendahuluan. Kita masuk slide 9 kakak ya. Baik, kakak-kakak sekalian, bagian awal kita coba bersama-sama untuk menjawab ini kakak ya. Ini maksudnya kira apa kakak? Persiapan belajar, kemudian nanti di atasnya ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Jadi di sini mungkin maksudnya kakak-kakak sekalian sejauh mana atau udah sampai di mana kira-kira penguasaan yang kakak-kakak dapatkan dari program PKG PJOK ini, baik itu secara daring di awal maupun secara luring kemarin waktu di Minas, dan kembali kita dihadapkan ke daring lagi. Kira-kira ada di level berapa atau di level mana kakak-kakak semuanya untuk saat ini? Jadi persiapan belajarnya itu ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi menurut versi kakak masing-masing, udah sejauh mana kakak? Udah sampai di level berapa? Mungkin dulu di awal pernah dijawab oleh kakak sekalian, betul kan? Jadi sekarang kira-kira kakak ya, ada di level yang mana setelah berproses di PKG kita ini. Jadi mungkin ada digit yang naik atau tetap, mudah-mudahan tidak menurun. Jadi kira-kira bagaimana kakak? Ada gak yang minta yang bisa bantu jawab? Kalau apa, boleh dituangkan melalui kolom chat kakak. Jadi kira-kira kakak di level berapa? Kalau kemarin tuh di level 789 kakak 10. Mudah-mudahan sekarang meningkat level 9 atau level 10. Kalau Kak Jul kira-kira di level berapa Kak Jul? Kalau Kak Jul tinggi level tuh Kak, sebelum belajar nilai tinggi, rendah. Ada 11 lah, ada 11 di 11 lah. Di sini cuma 10 pula yang ada. Jadi Beda mudah-mudahan saya kayak mana nih Kak Dian? meningkat Kak Jul ya. Sebelum belajar tinggi, setelah belajar rendah kayak mana level? Kira-kira di level yang mana Kak Jul? Mudah-mudahan Saya aja. sebenarnya saya tidak mau ini, mungkin masih banyak kurang kita kan, masih harus belajar. Formally study, now study, and future study. Iya. Sesuai dengan motonya yang ditulis di kolom chat tadi ya. Kalau awak 78 lah di situ ya. 78. Berarti tetap Kak Julia. Kemarin kalau nggak salah saya Kak Julia 8 juga kan? Takut aja nanti kita bilang tinggi kali nanti tidak sesuai dengan pelaksanaan. Iya. Nah, ini kan diri kita kecuali sendiri udah yang terlaksana tahu. kalian. Kalau Kak Friska udah sampai level di mana Kak Friska? Halo Kak Friska. Kak Friska lagi di mana sekarang? Lagi beribadah atau di rumah Kak Friska? Oke, kalau tidak Kak Si Devi. Kak Si Devi ini di level mana kira-kira? Mana orangnya Kak Apin, masih ada? Masih Kak, masih itu Kak. Coba kita tanya rame-rame Kak Apin, di level berapa dia kira-kira? Level apa? Wis, level 8, mantap Kak Si Devi. Level apa? Kok level apa? Kan udah saya tanya tadi. Persiapan belajarnya. 6. Kemarin level 7, kok sekarang level 6? Mana ada level 7? Menarik nih Kak Pasda kalau level 6 Kak Pasda. Apa alasannya Kak Pasda? Ya, coba. Kak Pasda. Apa alasannya kenapa Kak Devi bilang Kak Devi berada di posisi level 6? Malas membaca. Ya, pertanyaannya itu Kak Devi, sejauh mana penguasaan yang kakak-kakak bisa dapatkan dari program PKG PJOK ini? Sejauh mana penguasaannya kira-kira? Itu kan Kak Devi yang tahu, bukan kami yang tahu, kan Kak Pin? Jadi Kak Sri Devi menjawabnya 6, tapi nilai tugasnya tinggi-tinggi semua. Mungkin plagiat ya? Kak Pasda latihan menilai, mana aku tahu.
Standar lah ya. Tapi kira-kira di level 6. Apa rasanya Kak Devi bilang di level 6? Ya belum terlalu menguasai. Itu tandanya kenapa? Karena tidak mau belajar dia Kak Pin ya. Kan udah Karena dijawab dia tadi, malas membaca. ah, Malas membaca. nah itu. Mungkin gimana ya? Ada istilahnya belajar itu sepanjang hayat Kak Devi ya. Jadi usahakanlah mungkin dengan membaca itu kita bisa melihat dunia. Bisa menjelajah dunia Kak Devi. Kemudian Kak Anton. Halo Kak, Ya, kalau saya mungkin di level 7 lah Kak, masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi lagi Kak. iya. Tapi kekurangan itu kan nanti ada yang menutupi Kak Anton. Nah, betul kan? Ini tamu yang penting nih baru masuk. Kasih surprise dulu, kasih aplaus. Tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Ya, baru masuk. Kak ikhlas? Nah, kalau Kak Des, kira-kira di level berapa Kak Des? Itulah yang buat saya ketawa, Kak. Ke level mana saya pergi? sebelum belajar tinggi, nggak tahu rendah dia sedikit. Enggak, kalau tes itu nggak bisa menjadi patokan Kak Des. Yang penting kan penguasaan materi. Kalau saya rasa mungkin Kak Des di atas 8, kan Kak Pin? 7 lah, Kak. Cocok Kak Baza, cocok. Kak. Saya milih 7. Ya udah, tapi tergantung kitanya aja Kak ya. Yang penting kita sedikit banyaknya bisa menguasai materi. Tapi sama-sama di sini kita juga berharap Kak, bagaimana levelnya supaya naik. Jadi maksudnya penguasaan materi kita. Saya pun paling levelnya 6 nih. Ketua, sehat Ketua? Sehat Kak. Kemudian Saya pilih 7 lah, 7 atau 8 lah mungkin, Kak. Antara 7 dengan 8 lah. baik Kakak, kita pada hari ini dihadapkan pada tujuan pembelajaran yaitu kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL yang berhubungan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi di sana ada aspek penilaian nanti, kemudian ada lini masa. Lini masa ini maksudnya waktunya kakak ya. Jadi manfaatkan waktunya, jangan sampai ada yang terlambat lagi. Jadi di situ ada aspek penilaian, ada lini masanya atau batas waktunya. Nah, jadi pada malam hari ini kita sama-sama berharap, sama-sama belajar, sama-sama memahami rencana tindak lanjut dalam perencanaan berbasis proyek. Jadi kita di sini dapat memahami rencana tindak lanjut kakak ya, perencanaan yang berbasis proyek. Oi. Nah, baru kita masuk ke refleksi awal kakak. Jadi mari sama-sama kita mencoba melakukan refleksi awal. Nah, masuk. Kita harus mengingat kembali kakak, pembelajaran berbasis proyek itu apa? Jadi apa yang kakak-kakak bisa pahami tentang pembelajaran berbasis proyek ini? Ada yang mau raise hand?
Jadi apa yang kakak-kakak pahami tentang pembelajaran berbasis proyek ini kakak? Izin Kak. Ya Kak Des. Oh, kalau berbasis proyek itu mungkin pembelajaran yang metodenya menggunakan proyek atau kegiatan di mana anak itu dituntut untuk menghasilkan seperti suatu karya ya Kak ya, bisa berupa bentuk gambar atau kalau mungkin kita di dalam olahraga berbentuk gerak dia Kak, seperti itu Kak. Oke. Jadi anak peserta didik itu terlibat aktif ya Kak Des ya, menyelesaikan sebuah proyek atau tugas yang kompleks. Itu ya Kak Des ya. Ada kakak lainnya mau menambahkan? Tambahan sedikit Kak. Ya. Lanjut Kak Jul. PJBL ini itu metode pembelajaran yang berbasis kegiatan itu dengan keaktifan peserta didik. Ya. Kegiatan itu sebagai medianya. Cukup Kak? Jadi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ini adalah sebuah metode ya Kak ya. Sebuah metode pembelajaran di mana siswa itu secara aktif terlibat di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam mereka menyelesaikan sebuah proyek atau sebuah masalah yang kompleks. Jadi kita mengajak siswa itu untuk menganalisis, menjelajahi dan menerapkan pengetahuan mereka untuk nantinya bisa menghasilkan produk akhir atau hasil karya. Jadi intinya pembelajaran berbasis proyek itu adalah belajar sambil melakukan atau belajar sambil bekerja. Jadi di sana nanti kita akan mendorong para peserta didik itu kayak untuk berpikir, baik itu berpikir aktif, berpikir kritis, dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam kontekstual atau dunia nyata. Jadi intinya kayak adalah sebuah upaya atau pendekatan dalam salah satu pengajaran, dalam salah satu pengajaran PJOK untuk mengatasi sebuah masalah. Jadi ketika proses pengajaran itu menghasilkan sebuah proses, maka anak didik itu akan kreatif. Jadi peserta didik itu nantinya akan mampu, mereka akan mampu untuk berpikir kritis, berinovasi, bahkan penuh dengan inisiatif-inisiatif di dalam melakukan proses belajar. Yang ditandai tadi dengan ujungnya adalah paling tidak kira-kira melakukan sebuah penyelesaian atau solusi masalah. Paling tidak atau kira-kira lebih bagusnya lagi kalau kemudian mereka bisa menghasilkan sebuah karya, sebuah produk yang membanggakan, atau bisa diabadikan sebagai sebuah hasil pemikiran dari kreativitas dan inovasi-inovasi dari peserta didik tersebut. Jadi, kenapa pembelajaran berbasis proyek itu penting? Karena dia relevansinya dengan dunia nyata. Kemudian, sesuai dengan pengembangan keterampilan abad 21 ya, dan menjadikan itu motivasi belajar mereka. Jadi, di sini kalau mereka terlibat dalam sebuah proyek, apalagi proyek itu menarik, mungkin para peserta didik itu akan lebih termotivasi dan memiliki tujuan yang jelas dalam belajarnya. Kemudian nanti bisa melakukan pembelajaran yang mendalam dan pengembangan karakternya. Nah, kemudian
Ya, salah satu contoh kecil dari pembelajaran berbasis proyek ini adalah mungkin untuk level SD, kira-kira apa itu Kak Des? Contohnya yang paling simpel Kak Des. Pembelajaran di dalam penjas, Kak. Ya, Mungkin bisa seperti sudah disampaikan juga sama Kak Jul sebelumnya. Itu kan ada dia tentang merokok itu, Kak. ya, Nah, setelah kita memberikan materi mungkin yang berhubungan dengan pengertian, nanti bisa kita suruh anak itu membuat poster dia, Kak. Nah, kemudian di dalam senam irama bisa juga dia tuh, Kak. Dia menghasilkan gerak, umpamanya kita berikan dia contoh, umpamanya tujuan pembelajaran hari itu mengayun dan menekuk lutut secara berpasangan, mungkin seperti itu. Kita beri satu gambar gerak dia, video, kemudian anak itu diminta untuk menciptakan gerak yang baru, mungkin seperti itu bisa, Kak. Menurut saya ya, Kak. ada lagi Kakak yang mau menambahkan? Ya. Oke, jadi bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, bagaimana kira-kira menurut kakak-kakak? Izin, Kak. Ya, Ini mungkin bukan merasa kita lebih pandai, tidak. Dulu kan, Kak, sebelum saya di SD 9, saya kan di SD Al-Hikmah itu, Kak. SMP Pendidikan Al-Hikmah. Bercerita sedikit tentang pengalaman. Itu ya kan Kak Des. yang biasanya yang namanya proyek itu, Kak, kita sebenarnya olahraga tuh bukan menciptakan sendiri. Memang kita harus berkolaborasi dengan kawan pembelajaran yang lain. Memang itu yang memang dituntut, Kak, di dalam kurikulum kita ini sebenarnya. Di dalam kurikulum kurikulum merdeka kita ini. Memang Ya. memang bagus, itulah lebih bagusnya dituntut kita untuk berkolaborasi, untuk menyatukan pendapat, kemudian menyatukan apa yang bisa dilakukan bersama untuk membentuk proyek ini, Kak. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, jadi apakah memungkinkan kira-kira Kak Des terlaksananya dari pembelajaran berbasis proyek ini di sekolah Kak Des yang sekarang? Kalau menurut saya memungkinkan bisa, Kak, tergantung kolaborasi kita dengan teman sejawat kita yang Ya. lain. Mungkin begitu juga dengan kakak-kakak yang lain ya, Kak, ya. Pasti itu akan bisa terjadi jika kita menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan teman sejawat kita yang berbeda mungkin ya pembelajarannya. Tetapi di dalam proyek ini kan tidak, kita sharing ya, Kak, ya, bukan merasa berbagi dari pengalaman kakak-kakak. Tidak semua bukan mata pelajaran, tidak semua materi dari olahraga tuh yang bisa kita jadikan proyek. Begitu juga dengan pembelajaran yang lainnya, Kak. Tidak semuanya juga yang bisa kita jadikan proyek. Mungkin disitulah untungnya kita berkolaborasi mungkin ya, Kak. Contohnya seperti apa yang saya ambil, rancangan saya semalam yang saya ambil kan, itu saya berkolaborasi dengan guru BMR jadinya. Karena di situ ada hubungan kerjasama dan kemudian suatu tujuan yang dicapai bersama. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Kembali Kak Des. Mungkin kira-kira Kak Des dan kakak-kakak yang lainnya pelaksanaan pembelajaran atau pengajaran yang berbasis proyek ini secara kolaboratif bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah mungkin masih berupa tantangannya Kak Des ya. Nah, apalagi Ya, untuk PJOK-nya. Akan sebuah tantangan itu kan Kak Des kan? Apalagi untuk kita sebagai guru PJOK-nya. Namun di satu sisi kita mungkin
bisa kira-kira memanfaatkan peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk terlaksananya pengajaran berbasis proyek ini ya Kak, bersama rekan sejawat tadi di komunitas belajar sekolah. Mungkin pada mapel PJOK celahnya agak terbuka sedikit. Makanya secara pribadi, ini secara pribadi Kak ya, untuk pembelajaran berbasis proyek ini kita ambil permainan tradisional. Karena di sana nanti akan muncul unsur-unsur PJOK-nya. Dan mungkin saja nanti bukan masalah hasilkannya ya Kak ya, tapi juga nanti bisa mendokumentasikannya, bukti seperti berupa foto-foto ataupun dokumen bagaimana peserta didik itu membangun kepahamannya dan membangun proyeknya itu sendiri. Disitulah nanti kita butuh berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat. Itu menurut saya pribadi. Makanya kemarin saya kasih berbagi sama Kak Des kan permainan tradisional. Karena itulah kira-kira yang paling mudah, tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit. Karena nanti di sana kita akan berkolaborasi dengan guru BMR. Dan ketika itu akan dibangun sebuah karya yang berbentuk permainan tradisional. Mungkin nanti kita berkolaborasi dengan guru BMR-nya. Nanti di sana guru BMR itu yang menerangkan dari sisi sejarah tentang sebuah permainan tradisional tersebut. Ataupun nanti dari sisi sosialnya, sosial lingkungan. Di mana permainan itu terbentuknya. Kemudian baru nanti ditelusuri oleh para peserta didik untuk nanti berkonsultasi tentang permainan tradisional tersebut untuk dijadikan sebuah hasil karya. Apakah permainan tradisional tersebut baru atau mungkin replika. Jadi kalau yang baru, kalaupun tidak baru, tidak masalah. Yang penting peserta didik itu dapat memahami kakak ya, memahami dan berkolaborasi nantinya dengan rekan sejawat kita yang ada di komunitas belajar sekolah tentang permainan tradisional tersebut. Jadi nanti hasilnya bisa berupa sebuah karya. Jadi hasilnya pun nanti bisa diunggah bagaimana peserta didik itu membangun kepahamannya, membangun karyanya bersama-sama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah tadi. Begitulah kira-kira Kak sekalian. Makanya yang paling gampang itu ya permainan tradisional. Kalau yang lain saya rasa bagaimana ya, dibilang sulit kalau kita kerjakannya gampang. Tapi yang paling simpel ya permainan tradisional tadi. Karena itu tadi hasil karyanya bisa langsung nampak. Macam trompa panjang, kemudian batok kelapa, kemudian enggrang, kan langsung nampak hasilnya. Jadi langsung peserta didik kita tuh nanti yang menghasilkan sendiri. Jadi itulah kira-kira Kak, bagaimana pembelajaran berbasis proyek itu perlu kita lakukan atau perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kita lanjut. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Saya yakin dalam banyak hal
apa yang kita arahkan kepada para peserta didik itu di dalam melakukan sebuah proyeknya Kak, itu pasti ada dampaknya. Jadi dampaknya itu kira-kira kepada para peserta didik itu seperti dia mencoba, dia mungkin bertanya, atau mungkin melakukan sebuah eksperimen. Jadi mereka mengamati sampai kemudian mengkomunikasikannya dan mempresentasikan dari hasil karyanya tersebut. Jadi memang ada dampaknya kepada kemajuan para peserta didik. Kemudian bagaimana nantinya kita melibatkan voice choice ownership dalam peserta didik melakukan PJBL ini. Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini mungkin jawabannya kakak sendiri yang paham. Mungkin kalau PJBL itu sendiri kakak sebenarnya memang fokus bagaimana peserta didik itu dapat menyuarakan suaranya dan pilihan dan juga kepemilikannya. Itu sudah jelas ya kakak ya. Karena memang itu mungkin hanya sebagai fasilitas atau fasilitasi bagaimana sebuah proyek tersebut berjalan. Jadi memang PJBL ini sangat berdampak kepada para peserta didik. Cuman mungkin pengelolaannya kakak yang perlu kita dalami lagi. Nah, di sini kakak ya, bukan saya membeda-bedakan. Bukan saya apa bahasa halusnya dia. Nah, gitulah kira-kira. Di sini mungkin untuk siswa tingkat SD untuk melakukan PJBL ini mungkin masih berupa tantangan. Betul kan Kak Des, Kak Jul, Kak Pin? Betul Kak. Tantangan tersendiri. Karena mungkin hal ini PJBL tadi dalam pandangan para peserta didik kita itu masih berupa hal yang aneh dan unik. Mungkin secara spesifik modal dasar peserta didik belum kokoh. Mungkin juga karena pemahamannya juga belum ada. Jadi di dalam menerapkan PJBL ini peserta didik kita tuh masih perlu pendampingan. Itulah kira-kira berbeda halnya dengan tingkat SMP. Kalaupun SMP saya rasa masih perlu pendampingan juga. Apalagi kalau SMA mungkin sudah bisa dilepas. Ya kan Kak Friska? Oh Kak Friska lagi ibadah ya. Yang SMP siapa ya sini ya? Kak Pin? Kak April Kak April. Ya Kak April. Kelas. Kak Ikhlas SMP Kak Pin? SMP tuh Kak Ikhlas tuh Kak. Iya SMP Kak. Kak Ikhlas? Atau mungkin dia lagi sibuk menghitung surat suara. Soalnya tadi dia bilang tadi karena nggak masuk jadi kecapean menghitung surat suara katanya. Awak takutnya nanti surat suara itu udah dibawa pulang duluan sama dia. Itu yang awak khawatir kan? Ya kan Kak Pin? Maaf Kak Pasda. Itu dia. Kira-kira bagaimana dampaknya PJBL itu Kak Ikhlas pada pembelajaran peserta didik? Dampaknya sangat bagus. Betul kata Kak Des tadi. Apalagi untuk SMP berkaitan dengan PBL ini paling senang dia tuh Kak Pasda. Kenapa tuh Kak Ikhlas? Apalagi materi senam tadi kata Kak Des itu. Pak kami mau kayak gini Pak ya. Kami bisa gini Pak. Udah lakukan aja. Yang penting bisa tampil. Udah selesai. Gitu dia. Terima kasih Kak Ikhlas. Tetap semangatnya Kak Ikhlas. Senam irama. Kalau senam irama jangan ditanya lagi Kak Ikhlas. 6 JP mau mereka di lapangan tuh ya kan? Enggak 6 JP sebulan aja mau di lapangan itu Kak apa?
Ya, kalau Tsunami Lama. Hmm. Berdiri di belakang. Di belakang. Itu kalau kata Upin dan Ipin seronok ya. Nah, besok pagi kalau ada Zoom atau Google Meet, awak tak bisa ikut Kak Dian. Kenapa? Besok itu logistik. Ya paham saya Kak Ikhlas. Mungkin untuk 1 minggu ke depan kita off karena kita menghargai Kak Ikhlas. Yang nggak ada kakak yang lainnya. Betul. Betul. Untuk 1 minggu ke depan kita off. Kita menghargai Kak Ikhlas, perjuangan Kak Ikhlas. Bukan menghargai Kak Ikhlas, menghargai demokrasi Indonesia itu. Iya, demokrasi Indonesia. Tapi kami di bawah tekanan Kak Ikhlas. Kemarin dikumpulkan kami perawang Kak Ikhlas. Nah, Kak Dian kena tekan. Lebih kena tekan saya lagi daripada Kak Dian ini. Saya dihubungi Kajari ini. Kajari, Kapolres. Iya, kami kemarin dikumpulkan di Tualang, P3K itu semuanya. Memang ditekankan kali Kak Ikhlas. Saya udah dihubungi Kajari dah sama Kapolsek, Depores. Tapi dihadapi dengan santai juga dia, biasa tuh. Iya. Tapi sepertinya yang namanya pilkada ini tidak bisa diarahkan ke paradigma baru ya Kak Ikhlas ya. Iya kan? Ke paradigma konservatif kok Kak Dian. Tidak akan bisa yang namanya pilkada, pilpres yang bisa disamakan dengan paradigma baru. Jadi kita lanjut ke 16 kakak ya. Slide 16. Slide 16 ini perubahan paradigma baru ataupun pengajaran kelas PJOK. Mungkin awalnya lebih kepada pembahasan tentang fenomena umum dalam olahraga ya kakak ya. Tapi mungkin sekarang kita lebih menukik tajam kembali ke makna filosofis penjas tadi, yaitu kita harusnya mengutamakan bagaimana relasi gerak dengan belajar ini terjadi, dibentuk dan dikembangkan, atau kemungkinan paradigma dalam cara mengajar yang tadinya behavioristik, sharing, bahkan bisa lompat dia ke kontrofisik. Nah, di sisi lain kita pun perlu menggerakkan teman sejawat sebagai pendamping ataupun sebagai mitra ya dalam pengembangan potensi peserta didik kita tadi melalui proses belajarnya. Inilah kemudian pembelajaran menjadi kontinu atau berkelanjutan, bisa bertahan dalam waktu selama mungkin, sehingga yang diharapkan itu peserta didik kita itu menjadi kreatif, yang mampu memikirkan secara kritis apa yang terbaik bagi dirinya. Kemudian nanti peserta didik itu juga berinovasi dan penuh inisiasi. Nah, begitu ya Kak ya. Itulah barangkali pembelajaran berbasis proyek yang bisa kita diskusikan. Kemudian kita masuk ke slide 17, yaitu penyampaian rencana tindak lanjut. Jadi di penyampaian rencana tindak lanjut ini kita coba menyampaikan RTL-nya. Jadi kakak ini nantinya diharapkan kemana ya? Jadi RTL ini merupakan salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar. Jadi di sini kita dihadapkan yaitu mampu merancang, mampu melaksanakan, dan mampu mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah kita masing-masing agar memiliki dampak positif. Dampak positif bagi peserta didik, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi, dalam PKG PJOK ini, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya,
kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah RTL atau rencana tindak lanjut agar nantinya kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan kita melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah atau rekan sejawat. Jadi nanti kakak-kakak kalau seandainya melakukan rencana tindak lanjut ini dengan bentuk pengajaran berbasis proyek dengan rekan-rekan sejawat, ada peserta didik yang dijadikan pengajaran berbasis proyeknya. Bisa mungkin melakukan ketika siswa itu berdialog. Bisa kita ambil dokumentasinya. Ketika siswa mencoba di lapangan, kita ambil juga dokumentasinya. Kemudian kalau ada videonya, dibuat videonya. Kalaupun nanti ada perlu mencari sumber-sumber yang relevan, baik itu di perpustakaan ataupun referensi-referensi yang dianggap bisa membantu dalam pelaksanaan pengajaran berbasis proyek ini, silakan didokumentasikan. Jadi intinya di sini semuanya dokumentasi ya kakak-kakak ya. Kemudian pengantar tugasnya, sebelum kita merancang program atau kegiatan ini, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik, yaitu mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan ini, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Mudah-mudahan kakak-kakak masih ingat aset yang tadi. Jadi rencana tindak lanjut yang kita kembangkan ini kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini nanti meliputi yang pertamanya adanya tujuan program dari RTL, kemudian nanti kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian nanti adanya keterlibatan komunitas. Jadi keterlibatan komunitas ini adalah komunitas belajar di sekolah kita, kakak. Kemudian nanti yang D-nya baru ada rencana evaluasi program. Jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Dan ini ingat kakak-kakak ya, bukan yang sudah berjalan. Kemudian nanti notulen atau catatan diskusi di komunitas belajar sekolah terkait rencana tindak lanjut PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian yang ketiga nanti ada dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan yang mendukung. Jadi nanti RTL itu ada tujuannya, ada kelengkapannya, ada keterlibatan komunitas belajar kita di sekolah, kemudian nanti ada rencana evaluasi program. Jadi dia ada 4 ya kakak ya, di dalam RTL itu. Kemudian rencana tindak lanjut yang slide 20. Jadi RTL itu kakak kita merencanakan langkah-langkah karena setiap langkah akan berkontribusi terhadap tujuan. Itu kata Sukan Ratnakar. Jadi modal dalam RTL itu adalah penugasan mandiri. Penugasan mandiri yang berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian tujuan pembelajaran ini kita dapat memahami RTL. Rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian di lini masa dengan baik dan benar. Jadi di sini kakak-kakak harus betul-betul memaksimalkan, maksudnya memaksimalkan diri sendiri bersama dengan rekan sejawat
kakak di sekolah. Kemudian nanti kalau bisa melibatkan siswa, libatkan siswa dalam melaksanakan tugas rencana tindak lanjut ini. Kemudian bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi bentuk RTL itu ada bahan tayangnya. Bahan tayang itu adalah rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi di sini yang diminta itu PPT-nya kakak ya, maksimalnya 9 slide. Jadi nanti di dalam RTL itu ada komponen programnya. Yang pertama judul programnya atau kegiatan. Jadi nanti kakak-kakak bisa tuliskan apa judul program kakak atau kegiatannya. Kemudian nanti ada latar belakang kakak. Jadi latar belakang ini apa yang mendasarinya. Itu jadikan sebuah rencana tindak lanjut. Kemudian ada tujuan programnya. Jadi RTL kakak-kakak ini harus mempunyai tujuan. Yang keempat, ada capaiannya, ada langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian yang kelima, struktur program dan rekayasa dalam komunitas belajar. Jadi nanti ada strukturnya kakak di dalam komunitas belajar itu. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ketujuh, ada rencana evaluasi dan ke-8 kemungkinan ada nggak kira-kira tantangan yang kakak hadapi dalam melaksanakan rencana tindak lanjut ini. Kemudian di kolom berikutnya keterangan. Jadi di keterangan ini kakak RTR rencana tindak lanjut yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Oke, nanti kita komunikasikan. Kemudian kakak diminta nanti untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Ini kemarin kalau saya komunikasikan saja sama wakil kurikulum kakak. Tidak usah banyak-banyak. Kalau sudah di-ACC oleh wakil kurikulum, lanjut. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Jadi yang saya minta di sini cukup foto yang saja nanti kakak upload di LMS. Kalau kakak mau membuat videonya sangat bagus, tapi cukup saya minta di sini cukup fotonya aja kakak dan PPT-nya. Kemudian yang keempat nanti selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan kombel sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kemudian kita masuk, jadi bahan perencanaan berbasis proyek dalam komunitas belajar ini ada bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui kombel. Ada komponennya kakaknya dan ada keterangannya. Kemudian yang slide berikutnya penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini kakak. Sama seperti yang tadi yang saya bacakan, judul program, kemudian nanti ada latar belakangnya. Jadi di judul program atau kegiatan ini berkenaan perencanaannya berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi nanti kakak-kakak uraikan secara singkat apa konsep-konsep materi yang mendasarinya. Kemudian jangan lupa kakak kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi modul-modulnya itu modul 2.3, 2.4, 2.5. Coba nanti kakak hubungkan dengan RTL. Itulah modulnya kakak ya. Kemudian pastikan dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini. Jadi dalam program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar sekolah dan informasi-informasi yang relevan tentang apa saja aset yang ada di sekolah tersebut. Kemudian nanti kakak kaitkan. Dan jangan lupa nanti kakak lihat di modul 1.2 yaitu tentang pemetaan aset. Kemudian
nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program ini. Kemudian sumber informasinya nanti bisa kita ambil dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Kemudian struktur program dan mitra komunitas belajar. Jadi nanti di sini ada struktur programnya, Kak. Jadi kita identifikasi nanti dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program. Nanti kita gunakan informasinya di pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh nama proyeknya itu kira-kira Yuk Gerak. Kemudian si Joni ini ada guru mata pelajaran PJOK. Kemudian mereka melakukan diskusi bersama. Jadi di sana nanti mereka mengembangkan materi. Mengembangkan materi dan aktivitas konsep usahanya. Bagaimana gerak itu dilakukan dan bagian dari modul pendidikan gerak. Kemudian nanti penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Kemudian nanti kolaborasikan dengan guru mata pelajaran IPA. Jadi di sini kita diminta berdiskusi bersama, mengembangkan materi tersebut dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Kemudian rubrik penilaiannya. Jadi kita hubungkan nanti apa sih hubungan materi si Joni ini dengan guru IPA. Kalau gerak pasti hubungannya dengan anggota tubuh. Jadi anggota tubuh mana saja yang dipergunakan dalam aktivitas gerak, itu nanti guru mapel IPA yang bisa menjawabnya. Makanya di sini dituntut untuk melakukan sebuah diskusi. Kemudian nanti ada juga Indra sebagai guru bahasa Indonesia. Sama juga dengan guru IPA tadi. Lakukan diskusi. Apa sih hubungannya guru bahasa Indonesia tadi dengan materi kita sebagai PJOK? Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi kita jelaskan juga kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program ini. Kemudian kita berfokus bagaimana kakak-kakak bisa menggunakan atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi sesuai dengan tadi, implementasikan asset-based thinking. Jadi titiknya atau kesimpulannya memanfaatkan aset atau pemetaan aset. Kemudian yang keenam, adanya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Yang ketujuh, ada rencana evaluasi. Dan yang ke-8, mungkin ada tantangan. Tapi mudah-mudahan tidak ada tantangan itu, Kak, ya. Semuanya berjalan sukses. Jadi, aspek penilaian rencana tindak lanjut itu yang pertamanya ada berupa tujuan program. Jadi, mengarah kemana? Ke pembelajaran PJOK ini. Kemudian yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik yang dilengkapi dengan indikator-indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kemudian yang B-nya, kelengkapan rencana dalam struktur program. Kita di sini diminta untuk mendeskripsikan target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Jadi ini kelasnya kelas berapa yang dilibatkan, kira-kira. Kemudian lini masa perencanaan dan pelaksanaan. Jadi waktu perencanaannya kapan, kemudian pelaksanaannya kapan. Itu jangan lupa dituliskan nanti, Kak. Kemudian kira-kira ada nggak potensi tantangan dalam pelaksanaan? Mudah-mudahan tidak. Kemudian yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Dan poin C-nya nanti keterlibatan komunitas dalam sekolah. Jadi keterlibatan komunitas dalam sekolah ini kita gunakan sumber daya yang ada, manfaatkan sumber daya yang ada untuk terlaksananya program RTL ini, Kak. Jadi tetap menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program ini. Jadi kita tetap melibatkan peserta didik. Jadi RTL ini melibatkan komunitas atau mitra. Kemudian yang D, rencana evaluasi program. Jadi
Ini maksudnya waktu evaluasi itu, lini masa atau waktu evaluasi itu harus jelas. Kemudian sumber data yang akan kita ambil untuk bahan evaluasinya apa. Jadi kemudian nanti yang ketiga adanya teknik pengambilan data. Jadi teknik pengambilan data itu ada berupa observasi atau pengamatan langsung, bisa berdialog, survei, wawancara, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira itulah kakak aspek penilaian dari RTL tersebut. Kemudian lini masanya berbentuk seperti ini kakak ya, diagramnya. Yang pertama penyusunan RTL. Jadi setelah sesi ini kakak diharapkan mampu menyusun RTL-nya. Kemudian yang kedua setelah menyusun rencana tindak lanjut, setelah selesai semuanya apa yang diminta di RTL tersebut, lalu kakak unggah di LMS. Tapi yang kakak unggah di LMS itu RTL tersebut harus dilengkapi dengan dokumen. Dokumennya itu bisa berupa video, foto kegiatan tentang komunitas belajar sekolah terkait RTL BJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi dokumennya lain harus relevan. Jadi rentangnya 6 hari kakak ya, terhitung mulai dari hari sekarang. Kemudian penilaian rencana tindak lanjut itu setelah kakak nanti mengunggah rencana tindak lanjutnya akan ada penilaiannya. Kemudian nanti ada umpan balik ya kakak. Umpan balik ini nanti kita akan berkolaborasi, berdiskusi tentang umpan balik dari rencana tindak lanjut tersebut. Jadi ini setelah 6 hari penyusunan. Kemudian kita lanjut catatan tambahan jika ada peserta yang ada di sekolah yang sama. Mudah-mudahan itu Kak Des sama Kak Jul ini ya, kayaknya ya Kak Jas, Kak Jul. Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama, ini sesuai dengan Kak Des nih. Jadi jika ada peserta yang ada dalam sekolah yang sama dalam rencana tindak lanjut, PJBL itu perlu memperhatikan yang pertama, bahan tayangnya dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu, atau bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing di LMS-nya. Kemudian yang kedua, peserta dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama-sama atau komunitas belajar. Jadi nanti di dalam komunitas belajar itu kita beri penjelasan bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan dalam Kombel. Makanya di sini saya minta kalau bisa berkomunikasi dengan wakil kurikulum. Kalau sudah A kata wakil kurikulum, berkemungkinan rekan-rekan sejawat kita akan nurut. Walaupun tidak bisa langsung dengan Kepsek, bisa nanti berkomunikasi atau berdiskusi dengan wakil kurikulumnya. Kemudian yang ketiga, untuk dokumen pendukung yang lainnya seperti note to land, video dan video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing pendukung peserta di LMS. Jadi tidak masalah sama Kak Desia, Kak Julia. Kalaupun nanti note to land-nya ataupun videonya sama. Yang terpenting nanti diunggah di LMS-nya masing-masing. Izin Kak, kayaknya apa namanya? Nomor satu, bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Nggak boleh sama nggak Kak? Kalau boleh sama, alhamdulillah kami. Kita baca lagi yang ketiga Kak Des ya. Untuk dokumen pendukung, memungkinkan dokumen yang sama yang diunggah. Mungkin bahan tayangnya beda nih, mungkin judulnya nih Kak Des yang diminta, yang dibilang. Judulnya beda Kak Des, tapi nanti kalaupun foto atau dokumen-dokumen yang lain nggak masalah sama Kak Des. Tapi kemarin saya cuma sekedar foto aja saya akan tampilkan Kak Des. Oke, siap Kak. Tapi izin nih Kak, sebenarnya kalau umpamanya pun jadi Kombel ini kan Kak, dibuat video atau foto pun kan Kak bisa jadi sertifikat untuk kami untuk PMM juga nih Kak. Iya. Itu dia keuntungannya. Jadi kalau bisa sekolah itu mengeluarkan sertifikat Kombelnya, alangkah bagusnya Kak Des. Yaitu Kombel biasa kan Kak. Ya. Tapi kan diakui juga itu di PMM Kak Des. Iya. Ya. Jadi nanti yang penting Kak Des sama Kak Jul judulnya berbeda.
Tapi kemarin saya cuman foto aja saya kirimkan ke Kades. Nah, foto aja, notulen pun nggak ada. Kemudian, jadi di sesi akhir ini, tadi di mana kita yang pertama sudah melakukan refleksi tentang pembelajaran modul 3. Dan kita juga memahami atau mendengar pemaparan tentang penugasan rencana tindak lanjut. Nah, penutupnya katanya ada pantun ini. Saya sebenarnya nggak suka pantun, tapi karena sini sudah tertulis, makanya saya bacakan. Kalau ladang banyak hama, Lawo. perlu petani untuk berpindah. Lawo. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Kemudian, Lawo. burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian nanti dilanjutkan dengan bukti karya. Ini terakhir nanti Kades. Nah, ini lagi terima kasih. Jadi mulai dari hari ini, malam ini, kalau bisa kakak-kakak sudah bisa merancang RTL tersebut. Karena di sini baru cuma diminta rencana kakak ya. Baru Izin, sebatas Kak. ya, Kak. Berarti ini Kak, rencana tidak lanjutnya umpamanya seperti yang Kakak sampaikan tadi kan buat PPT. Itu kan yang akan disajikan untuk kombel kita sekolah kan Kak? Ya, tapi sebenarnya Kak Des ya, kalau mau Kak Des lakukan langsung kombel di sekolah itu cukuplah bagus. Tapi kalau seandainya Kak Des nanti sibuk atau bagaimana, cukup upload fotonya saja. Boleh Kak, kita Izin Kak Dian. situasi ke sekolah kayak mana kan? Karena Ya. sekolah Izin Kak Dian. tempat apa Kak? Tempat rapat guru-guru SD, kepala sekolah, sekecamatan. Nah di situ pusatnya gitu. Mudah-mudahan nanti kalau tidak apa kami coba video. Kalau memang tidak memungkinkan kami ambil foto aja. Ya foto aja. Ya Kak April, apa Kak April? Oke Kak, terima kasih Kak atas waktunya Kak. Di sini kan ada beberapa yang saya sudah melanjutkan apa yang sudah RTL ini. Ya. Salah satunya saya kemarin sudah dokumentasi Kak. Untuk perencanaan PPT RTL ini kan Kak sudah saya presentasikan juga melalui Capsek dan kurikulum dan pada guru-guru semua. Ya. Dan mereka sangat setuju dan mereka sangat berpartisipasi atas apa yang saya kerjakan. Ya. Dan kebetulan saya di sini bekerja sama dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Katolik. Kebetulan di sekolah kami ada 3 dan satunya lagi Parmalin Kak. Nggak saya masukkan, cuma 3 saja. Dan kedua, saya bekerja sama juga PPKN, Seni Budaya, IPA dan Bahasa Indonesia. Oke, baik, saya mengambil judul dari PPT untuk RTL ini adalah mewujudkan pelajar sehat, bugar, dan sekolah tanpa bullying. Kebetulan waktu beberapa hari kemudian ada sosialisasi tentang bullying dari Capsek, dari Korwil, dari Kapolsek, dan sampai dan Ramil sudah masuk ke sekolah kita Kak. Dan alangkah baiknya saya sudah menyampaikan juga. Dan saya ingin bertanya Kak, apakah pada saat kita sudah selesai mempresentasikan dan sudah kita jelaskan kepada pihak guru maupun kepala sekolah, apakah yang guru tersebut ini saya libatkan mereka membuat aksi nyata Kak? Izin petunjuk dan arahan tersebut Kak. Kalau untuk membuat aksi nyata, coba Kak April tanyakan itu sama wakil kurikulumnya. Tapi ini kan khususnya kita PJOK aja Kak April. Atau kawan-kawan guru Kak April itu mau mengambil itu untuk ditampil untuk dikembangkannya di PMM. Itulah Kak, mereka menyampaikan kenapa Bapak tidak menyiapkan link sertifikat atau segala macam. Itu saya belum sampai ke sana Kak. Saya jujur membuat PPT ini memang asli dari media sosial dan ada sedikit saya tambahkan apa yang saya ketahui Kak. Justru saya di sini memang betul-betul dibimbing Kak. Kalau emang apa, itulah Kak, saya belum paham untuk ketindak lanjutnya Kak. Izin Kak, tunjuk dan arahannya Kak. Ya. Tapi setahu saya Kak April ya, Siap, Kak. kalau kita cuma di situ cuma sekedar melibatkan atau kawan-kawan itu cuma sekedar berpartisipasi aja Kak April. Bukan mereka Siap, Kak. minta linknya juga Kak April.
Oh, siap Kak, siap Kak. Ya. Tapi kalau cuma sekedar sertifikat biasa, bisalah dikeluarkan sama sekolah. Tapi kalau buat mereka upload juga di PMM, PMM. kita Ah, nanti itu, yang Kak. rugi. Kita nanti yang rugi. Oh. Jadi Oh, mereka itu kan rugi, Kak. tidak terlibat dalam pengerjaan ini kan? Kan kita semua. Iya, betul. Siap, Tapi Kak, betul, tergantung ke April. Kalau ke April mau berbagi, ya mau saya bilang gimana ya? Kalau kemarin saya ada juga kayak itu, cuma saya jawab ini proyek saya. Kalau bapak ibu guru mau membantu saya, bantu. Kalau tidak, ya saya lanjut. Gitu ya. Karena sama juga dengan Kak Apin, mereka mau ditampilkan mau menampilkan proyek ini ke PMM, mau dimasukkannya ke bukti karya. Nah, itu kira-kira Kak April. Berarti tak perlu pakai aksi nyata berarti ya Kak ya? Nah, Berarti kita cuman mengupload PPT itu beserta dokumentasi Kak. ya itu aja Kak Itu aja Ketua. dipakai. Oke, Kalau waktunya siap. terkejar nanti, macam Kak Ades tadi, dia mau melakukan kombel, ya udah nggak apa-apa, bagus. Apresiasi buat Kak Ades sama Kak Jul. Tapi nanti kalau seandainya waktunya tidak terkejar, ya udah cukup nanti Kakak kirim fotonya saja. Izin Kak sekalian dikoreksi Kak. Ya. Tadi Kakak sudah nyampaikan beberapa yang Kakak sampaikan. Ini pertama untuk pengembangan kompetensi saya yang pada saat saya presentasi pertama yaitu tingkat kesatuan pendidikan. Terus kelas. Kelas ini saya ambil dari kelas 7 saja Kak, dari kelas 7 saja ke kelas 7 6. Berjumlah Semua kelas 7? Iya Kak, Semua kelas betul, 7? Kak. Kelas 7 Kak, saya ambil Kak. Oh. Enggak sampelnya aja, berarti semuanya dilibatkan. Iya betul Kak, karena kebetulan profil Pancasila baru masuk itu di kelas 7 sama kelas 8 Kak. Saya masuk di profil Pancasila kelas 7 saja Kak. Makanya saya ambil kelas 7 saja Kak. Apakah terlibat semua Kak? Ya kalau maksud saya kemarin kalau bisa sampelnya aja, tapi kalau sudah dijalani ya mau gimana lagi? Terus tema saya bangunlah jiwa dan raganya. Topiknya mewujudkan pelajar sehat bugar di sekolah tanpa ada bullying. Total waktu 4 pekan sampai 1 bulan. Saya mulainya di bulan awal Januari Kak. 2025 Kak. Itu sudah berjalan ya Kak April? Sudah berjalan Kak, saya buat ini Kak. Tadi kalau yang diminta kan tadi kan yang apa? Jangan yang apa tadi? Mana tadi ya? Nah, itu makanya Kak biar nggak salah kan Kak. Mana tadi ya? Ya buka dulu tadi. Jangan yang sedang berjalan katanya kan? Tapi betul juga itu. Rata-rata ombel itu sudah berjalan kan? Iya Kak. Saya tengok pun di media sosial kebanyakan seperti itu Kak. Makanya saya ambil seperti mereka Kak. Gimana itu? Apakah saya salah atau gimana kan? Makanya biar nggak apa kan? Kalau salah betulnya kita yang bilang itu salah Kafir. Iya. Biar saya revisi lagi kan. Yang mana tadi yang bilang tuh ya? Slide berapa tadi itu? Jangan yang lagi sedang berjalan katanya. Tapi rata-rata semuanya kan sudah berjalan. Iya betul Kak. Karena aku tengok pun di media sosial pun sudah berjalan semua rata-rata aku tengok Kak. Iya. Kalau kita robah marah orang semuanya sama kita. Oh. Nggak bisa dirubah apa itu Kak April. Oh iya betul Kak. Mana tadi Kak slide-nya? Aku terlewat pula tadi nggak awak foto tadi. Aduh. Ada tadi itu yang dimintanya. Jangan yang sedang berjalan katanya kan? Iya Kak. Tapi kalau itu dia akan bisa dirubah lagi. Iya Kak. Ini. Ini dia nih kan? Ya ini ya. Kita lanjut. Bukan yang sudah berjalan katanya kan? Iya Kak. Tapi rata-rata kawan-kawan kita di sekolah, mungkin nggak kelas kita aja, kombelnya itu sudah berjalan. Iya betul Kak. Tapi nggak mungkin lah kita robah lagi kan? Yang mau tak mau ya upload aja itu ke April. Siap Kak. Ya. Berarti saya ini tinggal foto saja berarti dimasukin ya Kak ya? Ya foto saja. Kalaupun ada kemarin sempat ditampilkan. Tampil Kak? Videonya ada? Tak ada Kak, cuma foto-foto aja Kak. Ya udah fotonya aja. Tapi karena waktu juga Kak, karena datang Kapolsek sama dan Rambil Kak, jadi nggak sempat Kak. Ya kalau Kak Des katanya kan mau membuat videonya, alangkah bagusnya Kak Des. Iya sih Kak sebenarnya. Sebenarnya memang mau buat video nih Kak, tapi lihat situasi lah Kak. Nah, iya. Jadi saya tidak membebankan.
Iya, betul. Saya tidak membebankan di sini. Kenapa? Karena tugas bentar lagi orang mau ujian, mungkin sibuk dengan soal-soal atau ada kegiatan lain. Tapi izin Kak sebentar tanya sama Kak April nih Kak. Kakak menghubungkan bullying dengan gerak ya Kak ya? Iya, bugar Kak. Kebugaran dia. Bugarannya. Jasmani, TKJI Kak. Bagus memang. Jadi model pendidikan gerak itu Kak April ya. Siap Kak, iya betul Kak. Iya Kak. Baik Kak, di dalam RTL ini kita dikasihnya waktu kurang lebih seminggu Kak ya, mulai dari hari ini. Hari ini saya selesaikan Kak. Ya, jadi 6 hari terhitung dari hari sekarang. Mudah-mudahan kakak sudah bisa mengancang apa RTL yang mau kakak bikin atau kakak buat. Kemudian nanti jangan lupa libatkan rekan sejawat. Minimalnya, maksimalnya 2 aja cukup. Nggak usah rame-rame. Oke, baik ya kakak. Mungkin waktu juga yang memisahkan kita. Jadi sebelum saya akhiri, saya minta dulu semuanya on cam. Kades, tolong ambil foto Kades. Siap Kak. Lupa pula presentasinya. Kita waktu sebentar Kak, 2 menit. Saya izin share sebentar Kak, belum saya ambil fotonya. Oke Kak Des, siap Kak Des? Ya Kak, di grup ada saya kirim foto dokumentasi Ya. Kakak saya dapat tadi 1. Kak, hitung ya. 1. Kak Friska, mungkin karena ibadah nggak dengar dia, biar aja Kak ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya, saya kirim ya. Sekali lagi. Jaya, jaya, jaya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih Kak Des. Minta waktunya 2 menit dulu bentar Kak ya. Siap Kak, lanjut. Kapan jumlahnya Kak Dian? Tanggal 2. Masih lama lagi Kak Jul. Kak April. Suka. Pleno tuh disiap tuh Kak. Pleno pilkada itu. Tanggal 2 Desember. Berapa kali pertemuan lagi tadi Kak? 2 kali pertemuan lagi, 3 kali. Untuk tugas apa lagi Kak? Habis RTL ini Kak? Ada RTL, ada bukti karya nanti terakhir. Oh, bukti karya. Kadian mohon yang RTL tadi foto aja Kadian Kak. Yang tadi itu. Dokumentasinya fotonya cukup. Nanti Foto saya aja. share di grup, Yang nanti saya share PPT-nya. Yang nggak siap ada Kadian. Hah? Yang nggak jadi ada. Yang nggak siap. Kades. Iya nak. Apa ini lah siapin? Biar saya foto. Belum Bang, belum. Pak Anton. Ya.
Jangan nak. Apa itu? Kok Aisyah mau pakai ini? Iya. Kok selesai? Baiklah kakak, terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari. Pada malam hari ini, sebelum saya akhiri, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. 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 Sebelum saya akhiri, izin sekali lagi mengingatkan bagi kakak yang belum melengkapi tugasnya di LMS, tolong dilengkapi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ikhlas, tugas jangan lupa Kak Ikhlas. Tugas yang mana Kak Dian? Yang 3.1.